Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian tetap semangat di sesi kedua kita acara upgrading jaringan sekolah digital Indonesia. Adapun sesi kedua kita ini membahas tentang ke-JCDI-an ya. Yang pertama itu tentang ADRT, kemudian yang kedua kesekretariatan atau administrasi, yang ketiga keuangan, dan yang keempat adalah sistem informasi. Alhamdulillah telah hadir di room kita Bapak pemateri kita yang saya hormati Bapak Pengurus Pusat JCDI, Ketua Harian Bapak Hairudin, Bapak Dahli Ahmad, Bapak Imran Rosyadi, dan Basril Lahamuddin. Alhamdulillah yang akan mengisi pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke materi pertama yaitu tentang AD dan ART. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan hormat saya persilahkan kepada Bapak Ketua Harian Pengurus Pusat Jaringan Sekolah Digital Indonesia Bapak Hairudin. Kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Bu Andi Mulyana dan teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. subhanallah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah berhadir pada kegiatan upgrading JSDI Sulsel. Terlempar. Sebentar. Saya nggak terlempar kan? Tiba-tiba hilang. Tidak Pak. Ada Pak, ada. Oh ada, oke. Oh layar saya aja. Oke, layar saya beralih. Oke, sebentar saya close dulu yang tidak penting. Saya lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, kita pada sesi ini bicara tentang ADART. Pertama mohon maaf sekali saya tidak menyiapkan slide khusus untuk ADART karena memang saya pikir ini kita memang berbicara paruh-paruh waktu. Nanti saya berbicara sedikit tentang ADART, kemudian ya bicara juga tentang keuangan, bicara juga tentang keuangan, bicara juga tentang sistem informasi. ADART merupakan hal yang krusial di dalam organisasi. Di JSDI sendiri sebenarnya ADART itu kita coba mulai susun itu sejarah ADART di JSDI itu sekitar bulan Oktober
sekitar bulan Oktober ketika kita akan mengurus legalnya organisasi ini. Saya ingat waktu itu Kanda Ramli Rahim meminta kepada saya untuk mengkonsep ADART, kemudian kita susun ADART dan kita dapat legalitas dari Kemenkumham itu pada bulan November. Bulan November kita dapat legalitas dari Kemenkumham, dan saat itu saya ingat sekali Kanda Ramli Rahim cerita kalau pada awal-awal itu memang yang ngurus di Kemenkumham itu Pak Indra Karismaji. Indra Karismaji yang membiayai seluruh biaya pendirian akta notaris dari JSDI. Itu tahun 2020, jadi bulan 11 legalitasnya. Saya termasuk salah satu yang menyusun ADART. Sebenarnya karena kita di Ikatan Guru Indonesia, sudah terlibat dalam Ikatan Guru Indonesia, hampir boleh dikatakan ADART JSDI itu terinspirasi dari Ikatan Guru Indonesia. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman boleh dapatkan file akta notaris kita, atau mungkin bahkan sudah gitu. Nah, jika belum nanti saya share akta notaris kita. Jadi sebenarnya polanya itu ya kurang lebih sama ya seperti ADART Ikatan Guru Indonesia. Karena pada saat itu yang kita pikirkan adalah bagaimana organisasi ini cepat legal. Itu saja sih yang saat itu yang kita pikirkan. Jadi bukan sebuah kesepakatan, bukan sebuah konsensus dari Kongres misalnya, tetapi memang kita mengupayakan pada saat itu agar kita segera legal. Nah, jadi pada perkembangannya kemudian Kanda Ramli Rahim meminta Kang Dahli dan Pak Halim, kalau saya tidak salah, untuk menyusun logo, untuk mendesain logo JSDI. Nah, jadi ini kalau logo sih karya teman-teman gitu. Kalau saya lebih pada konsep organisasi. Konsep organisasi ya seperti yang saya ceritakan tadi, inspirasinya dari Ikatan Guru Indonesia, karena pada saat itu memang yang di JSDI sekarang itu rata-rata memang pengurus aktif IGI pusat pada saat Kanda Ramli Rahim menjadi ketua IGI. Saya sedikit belok ya, karena banyak sekali pertanyaan di saya itu, apa beda JSDI dengan IGI? Gitu kan? Ketika ada IGI, kenapa harus ada JSDI? Kemudian beberapa pertanyaan itu sebenarnya juga agak menggelikan, karena mereka mencoba menghubung-hubungkan ketika Kanda Ramli Rahim menjadi ketua umum IGI. Kita juga ingat Pak Muhammad Ihsan dari Jawa Timur yang dulunya Sekjen IGI pada saat Pak Satria Dharma. Beliau kemudian mendirikan organisasi Media Guru. Lalu kemudian JSDI ini coba dihubungkan dengan Media Guru. Apakah akan terjadi sejarah yang sama antara JSDI dengan Media Guru? Saya tegaskan bahwa kronologinya tidak sama. Kronologinya sangat berbeda. JSDI lahir justru ketika Kanda Ramli Rahim masih menjabat sebagai ketua umum IGI. Dan pada saat itu saya sendiri juga masih sangat aktif di Ikatan Guru Indonesia. Sebagai bulan 10 saya menjabat dipercaya sama Kanda Ramli Rahim sebagai sekretaris jenderal. Jadi bulan 10 itu kita sudah mendesain untuk JSDI. Memang kenapa ada JSDI? Karena memang Kanda Ramli Rahim pada saat itu mengatakan bahwa beliau tidak ingin terlibat lagi di Ikatan Guru Indonesia, kecuali jika saya terpilih yang menjadi ketua umum untuk Ikatan Guru Indonesia saat itu. Nah, tapi kemudian beliau juga pernah mengatakan kepada saya, jika saya menjadi ketua umum Ikatan Guru Indonesia, maka saya harus bersiap-siap angkat kaki dari JSDI untuk sementara waktu. Jadi kita mendirikan JSDI itu memang pada awalnya fokus pada digitalisasi pendidikan di Indonesia. Itu fokus kita di awal-awal. Dan kita memang masih pegang spirit itu sampai hari ini. Bagaimana digitalisasi pendidikan di Indonesia yang menjadi keharusan. Jadi Kanda Ramli Rahim mendirikan JSDI, mengajak beberapa kita, terutama pengurus-pengurus pusat yang masih aktif.
Nah, kemudian lahirlah JSDI. JSDI lahir bukan bagian dari kekecewaan karena Khairuddin tidak menjadi ketua umum IGI. Itu sama sekali bukan seperti itu. JSDI lahir malah ketika ketua umum IGI, Kanda Ramli Rahim, masih menjadi ketua umum IGI. Jadi pada saat itu juga lahir JSDI. Jadi JSDI itu sebenarnya menjadi ruang baru bagi Kanda Ramli Rahim dan teman-teman untuk mengekspresikan pengabdiannya di luar Ikatan Guru Indonesia. Nah, di PPJSDI sendiri ini saya bocorkan, ini ada Kanda Basri, ada Pak Imran. Di PPJSDI sendiri itu sebenarnya kita sangat berpantang bicara tentang IGI. Itu sangat dihindari. Terlebih tidak ada satupun di antara kita kecuali saya yang masih menjadi pengurus pusat IGI. Nah, jadi di JSDI itu memang kita berpantang diri untuk bicara tentang Ikatan Guru Indonesia. Jadi kita berlepas diri dari itu dan kita kembali kepada spirit yang dibangun oleh Kanda Ramli Rahim bahwa JSDI itu ingin sejajar dengan Kemendikbud. Jadi tidak ada urusan dengan organisasi profesi gitu. Organisasi profesi lainnya maksudnya. Jadi kita sebenarnya ingin JSDI ini seperti IGI dulu ya, sejajar dengan Kemendikbud. Jadi dilirik oleh Kemendikbud, bukan kita yang melirik, bukan kita yang mengirim undangan ke organisasi profesi untuk kemudian hadir di kegiatan kita nggak akan seperti itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekilas sejarah tentang JSDI seperti itu. Dan kemudian bicara tentang ADART kita masih spirit yang lama, masih menggunakan inspirasi dari Ikatan Guru Indonesia. Kita akan merencanakan kongres untuk membenahi karena memang ADART IGI sendiri itu sudah diperbaiki di tahun 2021, kan? Nah, jadi kita masih menggunakan dulu ADART 2016 yang kita jadikan sebagai inspirasi untuk JSDI. Nah, sementara di IGI sendiri itu sudah diperbaiki di tahun 2021 dan insya Allah JSDI akan menggelar kongres jika tidak akhir tahun 2021, awal tahun 2022. Kongres itu bertujuan untuk membenahi regulasi-regulasi yang ada di di Jaringan Sekolah Digital Indonesia. ADART, kemudian peraturan-peraturan organisasi, rekomendasi dan sebagainya. Jadi itu yang akan kita benahi pada saat kongres nanti. Tentu saja tidak akan ada pemilihan ketua umum JSDI karena memang kita sudah kekeh untuk mempertahankan Kanda Ramli Rahim sampai akhir kepengurusan. Jadi kita adakan kongres sekaligus untuk mengukuhkan Kanda Ramli Rahim sebagai ketua umum JSDI. Nah, jadi gambaran ADART seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. File akta notaris ADART nanti akan saya kirim, boleh ke Pak Muklis atau ke Pak Ansar, nanti tinggal di-share kepada teman-teman sekalian untuk mempelajari ADART dari JSDI. Beberapa perubahan yang sedang kita lakukan dan alhamdulillah tadi Pak Imran sudah pulang dari Bank Mandiri tetap untuk mengurus MTM, tapi nanti detailnya sama Pak Imran penjelasannya. Sistem keuangan di JSDI itu akan berbeda dengan sistem keuangan di di IGI. Sistem keuangan di JSDI pendaftaran pertama itu Rp100.000. Kemudian nanti pembagiannya nanti akan dijelaskan oleh Pak Imran. Berapa untuk pusat, berapa untuk daerah, berapa untuk wilayah. Kemudian kita juga masih menganut sistem yang modern dalam rekrutmen anggota. Jadi di JSDI kita juga pakai sistem informasi atau SISWO yang nanti akan dijelaskan oleh Kanda Basri. SISWO itu juga bisa menghasilkan kartu anggota dari teman-teman sekalian yang bisa dicetak secara mandiri. Saya melihat sistem di informasi SISWO di JSDI relatif lebih mudah ketimbang yang sedang berlangsung di Ikatan Guru Indonesia. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, memang kita tidak bisa menghindari ada beberapa teman yang mengatakan bagaimana cara membedakan IGI dan JSDI. Saya pikir bukan untuk dilihat perbedaan, tapi dilihat manfaat. Jika memang manfaatnya di JSDI, kegiatan-kegiatannya bisa untuk peningkatan kompetensi guru,
maka ikutlah JSDI, dan kita juga tidak pernah mempermasalahkan teman-teman yang ada di IGI. Dan saya juga melihat spirit itu yang ada di Ikatan Guru Indonesia. Di Ikatan Guru Indonesia juga tidak mempermasalahkan teman-teman yang ada di JSDI. Jadi ikut kegiatan di di IGI, ikut kegiatan di JSDI, ambillah manfaat dari keduanya. Karena terakhir saya mengisi kegiatan untuk mensupport teman-teman ketika Rakernas di Bengkulu lalu. Saya mengisi kegiatan di IGI, meskipun saya pengurus pusat IGI, saya tetap mengatasnamakan saya pengurus pusat JSDI. Nah, itu bukan egosentris sebenarnya, tapi juga untuk membangun organisasi ini, dua-duanya bisa bangun. Nah, jadi tidak ingin membeda-bedakan, tetapi saling menguatkan. Meskipun ada seorang teman saya itu mengatakan bahwa IGI sudah kuat, buat apa JSDI menguatkan IGI? Tidak demikian cara kita memandang. Kita juga akui bahwa dulu IGI pun kuat di bidang literasi karena hadirnya media guru. Itu saya harus akui. Jadi hadirnya media guru itu justru menguatkan IGI di bidang literasi. Kegiatan-kegiatan media guru itu kemudian juga memicu kita di IGI untuk berbuat lebih dari itu. Nah, jadi saya pikir juga kegiatan-kegiatan digitalisasi yang dilaksanakan oleh JSDI itu juga akan membuat Ikatan Guru Indonesia menjadi lebih kuat lagi. Mereka juga harus progresif, harus aktif. Kemudian kita bisa memberi manfaat kepada guru-guru Indonesia, terutama pada bidang digitalisasi pendidikan. Arah JSDI pada saat ini masih pada digitalisasi pendidikan, Bapak dan Ibu sekalian. Meskipun kita tidak bisa menghindari, misalnya ketika Kanda Ramli Rahim diminta pendapat tentang advokasi guru. Nah, mau tidak mau sebagai guru kita juga harus berbicara. Dan saya juga sering menulis di sosial media saya, termasuk di Facebook, dan tadi malam saya juga menulis tentang siapa Menteri Pendidikan ke depan untuk Nadiem Makarim dan sebagainya. Itu kita juga bicara tentang kesejahteraan, advokasi, pelindungan guru. Jadi bukan hanya digitalisasi pendidikan. Nah, jadi pada kongres nanti kita akan rumuskan. Saya juga mengundang teman-teman di Sulawesi Selatan yang sudah menjadi saudara saya ini untuk aktif memberikan kontribusi-kontribusi pemikiran, membesarkan jaringan sekolah Indonesia melalui konsep-konsep. Kita benahi ADART kita, kemudian kita arahkan organisasi ini pada akomodasi kepentingan guru yang benar-benar dari guru untuk guru. Saya pikir itu sedikit pemaparan saya tentang ADART. Jika ada ditanyakan. Terima kasih buat Bapak Khairuddin. Alhamdulillah penjelasannya. Kita tunda dulu pertanyaannya Pak Di. Mungkin sekaligus sama materi yang lainnya Pak. Oh, boleh, silakan. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Bapak Sekretaris Jenderal Pak Dahli Ahmad yang akan melanjutkan pemaparan tentang kesekretariatan dan administrasi. Kepada Bapak Dahli, apa kabar Pak? Kayaknya belum masuk room ya. Sudah ada Pak Kan Dahli, monitor Kan Dahli. Pak Basri, monitor Pak Basri. Saya. Ya, kita dulu Pak. Karena baik. Kan Dahli masih berusaha masuk ini. Oh iya, Jadi iya, siap. sistem informasi Pak Dia. Iya. Oh iya. Masih baru sholat Sejen, baru selesai sholat, jadi baru berusaha masuk. Oh iya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sambil menunggu Bapak Dahli Ahmad, kita lanjutkan kepada Bapak Basri untuk materi sistem informasi. Pada Bapak Basri kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya diminta dari JSDI Sulawesi Selatan untuk membawakan materi tentang sistem informasi di JSDI. Jadi baik, saya langsung saja. Jadi tadi barusan kami bersama Pak Imron dari Bank Mandiri, makanya saya agak telat masuk di ini. Jadi
Tapi nanti Pak Imron jelaskan. Jadi saya jelaskan dulu tentang sistem informasi Sispo ya. Tunggu dulu. Saya share screen dulu ya. Tunggu dulu. Nah, ini. Oke. Ini sudah jelas ya? Sudah tampil? Tampil, Pak. Sudah tampil, Pak. Oke, baik. Jadi ini adalah dashboard untuk apa namanya? Untuk admin ya, admin pusat ini. Jadi nanti saya share dulu tentang saya keluar dulu ya. Kalau begitu saya masuk dulu. Jadi di di JSD itu ada beberapa domain subdomainnya, tapi domain utamanya itu adalah jsdi.id. Saya keluar dulu ini, sorry. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaftar itu bisa langsung masuk ke sini, langsung saja ke anggota atau langsung ke JSDI bisa juga. Jadi ke anggota JSDI. Nah, di apa namanya kalau di situs ini jelas ya, sudah ini bisa. Jelas, Pak. Iya. Oke, jadi di JSDI ini, jadi pendaftaran anggota JSDI ini kami lebih rampingkan dibanding keanggotaan yang sebelumnya, yang lalu-lalu. Jadi ini ada, walaupun sudah ada sebenarnya tutorialnya, tapi ini ada penambahan-penambahan. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman ya, ini ada untuk misalkan mau jadi anggota baru. Jadi di sini ada register a new membership. Jadi diklik saja. Nah, di sini ada nama lengkap, email aktif, nick. Nah, ini di sini nicknya. Jadi ini semua wajib ini. Karena kalau yang lalu itu ya, sebelum yang lalu itu satu orang itu bisa saja sampai 3 akunnya. Kalau ini tidak. Jadi satu orang itu satu nick. Jadi pada saat dia mendaftar, dia wajib masukkan nick. Jadi sekarang yang untuk membedakan itu adalah nicknya. Karena tidak mungkin satu orang itu 2 nicknya, nomor induk kependudukannya. Jadi ini kalau nama kan, email kan bisa berubah-ubah. Tapi kalau nick tidak. Jadi ini ada instansinya, provinsinya apa, silakan dipilih. Nah, itu sisa didaftar. Nah, nanti akan ada konfirmasi ke rekening mana yang dituju. Untuk sementara di beranda pada saat mendaftar itu masih menggunakan nomor rekening JSDI pusat. Tapi nanti ke depan, karena kami lagi sementara setting ini, karena Sispo juga MCM juga lagi sementara jalan ini, tadi kami sudah cek belum aktif seluruhnya. Jadi nanti akan ada 2 nanti admin. Jadi ada admin pusat, ada admin wilayah. Jadi tidak ada lagi admin daerah. Jadi untuk provinsi, misalkan contoh Sulawesi Selatan. Jadi nanti saya akan buat grup. Nanti setiap setiap JSDI wilayah mengutus 1 orang admin, itu di SK-kan. Tapi saya cek tadi baru 14 provinsi yang ada SK-nya. Karena ini kan bersamaan semua SK-nya ini. Bagaimana repotnya itu di kesekjenan sekarang. Karena nanti itu dia akan punya akun. Jadi yang bisa dia approve ya sama yang lalu. Yang dia bisa approve itu wilayah, hanya di wilayahnya itu. Jadi misalkan adminnya wilayah Sulawesi Selatan. Jadi yang mendaftar di Sulawesi Selatan saja. Jadi nanti rekening gironya itu yang muncul adalah rekening giro Sulawesi Selatan. Jadi kalau orang misalkan
misalkan Kalimantan Timur. Jadi misalkan dari Balikpapan. Itu kan ada di sini provinsi. Jadi nanti di sistem itu dia akan mengecek bahwa oh ini provinsi, berarti maka yang akan muncul adalah rekening giro Kalimantan Timur. Jadi sistemnya itu kita sederhanakan sebenarnya. Jadi nanti itu pembagiannya, jadi kalau yang lalu itu kan rekening giro yang muncul kan adalah rekening giro daerah. Kalau ini adalah rekening giro wilayah. Nanti wilayah yang membagi ke pusat dan ke wilayah dan daerah. Jadi nanti wilayah yang membagi itu. Jadi itu sistemnya. Dan insya Allah kalau ini sudah aktif semua itu, karena terus terang ini Sispo, website, toko IG dan sebagainya, blognya itu belum rampung sebenarnya 100%. Ya makanya yang saya mau aktifkan dulu semua itu adalah Sisponya, karena itu yang mendesak keanggotaan. Teman-teman mungkin saya sudah cek, sudah lebih yang ada yang banyak mendaftar, tapi yang dia kirim adalah SK. Kalau di JSD itu kita sistemnya sekarang itu tidak ada gratis, jadi kita tidak gratiskan. Ya, makanya banyak yang kirim. Katanya waktu yang lalu ada yang bilang kalau sudah ada SK sudah ini, itu sebagai pembayaran. Oh, bukan itu. PP saja membayar, mentransfer ke rekening itu. Jadi marilah kita membesarkan organisasi, ya kan 100.000 itu seumur, ya itu tidak ada jiurannya, banyak manfaat yang kita peroleh. Itu kan nanti juga akan kembali ke daerah, wilayah dan itu. Karena kita mau besarkan ini, kita punya organisasi JSTI. Oke, saya kira itu. Nah, itu adalah untuk anggota pertama. Nah, sekarang bagaimana kalau jadi admin Sispo gitu. Jadi karena ini Sispo aja dulu ya, Sispo dulu. Karena ini yang utama. Misalkan saya masuk gitu. Nah, ini sekarang di dashboard ini baru 190 anggota yang aktif. Artinya ini 190 yang punya KTA JSDI. Gitu. Nah, dari 795 ini yang mendaftar. Jadi dari 795 ini baru 190 yang memenuhi syarat. Artinya syarat tadi yaitu pembayaran. Nah, ini ada ini saya belum aktifasi karena kirim bukti transfer. Nah, itu kan seperti itu. Jadi keanggotaan kita ini alhamdulillah baru 1 bulan ini sudah melonjak drastis. Jadi nah ini ada nanti admin itu nanti kami tambahkan karena ini lagi masih disetting codingnya oleh tim. Nah, ini ada aktivasi anggota. Jadi nanti ini juga aktivasi anggota. Nah, ini contoh ini. Ini contoh ini ada. Jadi di dashboardnya itu, jadi di dashboard itu ini ada. Ini kan sistem sudah mencatat karena ini ada unik. Jadi 100.118 rupiah. Nah, dia harus transfer sebanyak ini. Nah, bagaimana buktinya? Ya, ini buktinya. Lihat bukti transfer. Nah, ini masalah ini karena dia tidak mengirimkan, tidak tanu. Nah, sekarang bagaimana caranya mengatasi seperti itu? Masalah yang ini. Saya masuk kembali dulu. Tunggu dulu. Nah, ini. Nah, sekarang kita cari dulu ini. Nah, nanti Alfonsius. Jadi misalkan ini saya cari Alfonsius karena tidak ada bukti transfernya itu. Ya. Nah, ini.
Alfonsius, saya cari di database. Nah, ini dia dari Ketapang ini, Kalimantan Barat. Nah, ini nanti saya hubungi lewat email bahwa yang dia kirim adalah tidak ada bukti transfernya. Jadi nanti kita minta. Jadi nanti lewat WA itu bisa dia kirimkan walaupun tidak masuk ke sistem. Jadi di sini kami sudah siapkan aktifkan member. Kalau sudah ada, misalkan karena internetnya lambat, gagal mengirim. Jadi ini kita siapkan. Jadi ini namanya manual. Jadi mengaktifkannya secara manual. Jadi bukti transfer kita kan sudah lihat bahwa sekian tagihannya. Nah, sekian yang dia transfer, cek aja anunya. Cek saja bukti transfer via WA. Nah, seperti itu. Kan pada saat mendaftar itu ada konfirmasi ke nomor WA saya ke pusat. Jadi nanti itu setiap admin daerah nanti jadi misalkan adminnya Sulawesi Selatan, ada yang anggota mendaftar, nanti konfirmasinya bisa ke admin wilayah. Nah, kalau admin wilayah agak lambat merespon, nanti admin pusat yang eksekusi. Maksudnya gitu. Karena admin pusat itu jangkauan kerjanya itu dari Sabang sampai Merauke, bahkan luar negeri. Ya, seperti itu. Nah, itu untuk Sispo saja, Sispo. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita sudah menjadi anggota, apa yang bisa kita ini? Nah, ini juga di JSD itu ada toko. Jadi saya dulu ya, stop share dulu ya, dulu. Jadi itu tadi Sisponya itu khusus untuk admin dan anggota. Jadi saya share dulu. Saya share. Nah, jadi ini adalah JSD umum. Jadi di websitenya ini websitenya ya. Jadi ini kan my account ada. Jadi ada home, ada pelatihan JSDI. Jadi nanti misalkan sudah ada anggota. Jadi pelatihan JSDI ini ada yang berbayar, ada yang tidak untuk anggota. Ya toh? Jadi kemungkinan nanti ini sudah kita rancang ada pelatihan gratis untuk anggota tapi berbayar untuk non anggota. Jadi nanti silahkan dipilih-pilih. Ini lagi sementara ini, mohon maaf. Ini sementara pembenahan semua ini websitenya. Jadi karena ya kalau yang lalu itu website yang lalu itu kalau saya tidak salah 5 bulan baru agak itu. Kalau ini memang dikebut betul. Nah, ini pelatihan JSDI. Jadi nanti kita bisa memilih pelatihan apa di situ. Jadi ada yang mau membuat apa, nanti teman-teman di JSDI bisa jadi yang expert ya. Jadi bisa jadi pelatih di dalam dengan bayaran tertentu. Jadi kalau dia expert bisa menjadi pelatih di JSDI, masuk ke sini. Jadi nanti misalkan dia contoh ini. Nah, ini nanti ini ada bayarnya. Kalau ini kan free, nah, kan? Nah, ini ada durasinya berapa gitu. Ini hanya terus berapa bayarannya, ada sertifikatnya. Jadi nanti sertifikatnya di sistem ini juga. Jadi satu pintu. Nah, selain itu pelatihan JSDI, ini juga ada namanya toko JSDI. Kalau yang lalu kan juga ada toko. Ini sementara semua ini. Jadi terus terang, selain di toko JSDI, jadi teman-teman yang mau misalkan beli tablet Samsung apa dan sebagainya, printer itu ada juga kalau sekolah ya, kalau tingkatan sekolah itu ada CP-nya JSDI. Jadi sudah terdaftar di Siplah. Nah, itu. Tapi khusus yang ini seperti ini ya. Kayak di Bukalapak Tokopedia. Terus ada nanti sementara juga blognya ada juga.
Nah, ini ada berita-berita dari JSDI. Ini yang handle ini bidang informasi bidang Pak Halim ini. Jadi nanti berita-berita tentang ini semua dimasukkan ke dalam ini webnya, ya Kak. Oke, saya kira untuk sementara karena masih ya ini waktunya masih ada Dahli apa dan sebagainya. Oke, saya kira untuk sementara itu dulu penjelasannya. Nanti kita kalau ada yang mau bertanya silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah itulah tadi penjelasan singkat dari Bapak tentang siswa yang ingin ditanyakan. Kita rampungkan dulu ketiga pemateri kita pada hari ini. Kemudian untuk pertanyaan boleh di room chat atau bisa dengan cara secara langsung, Bapak ya. Baik, bagaimana pemateri yang ketiga? Sudah ada Bapak Dahli Ahmad. Siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada di room. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi selanjutnya, materi ketiga oleh pengurus pusat Jaringan Sekolah Digital Indonesia, Bapak Dahli Ahmad, yang akan membahas tentang kesekretariatan atau administrasi. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan sehingga sama-sama kita dapat bertatap maya di forum ini. Teman-teman, mungkin waktunya terbatas ya. Saya langsung izin share screen biar lebih jelas. Oh, suaranya nggak ada ya? Halo, Bu, suaranya ada nggak? Saya lupa ngasih checklist. Halo? Tidak ada Pak. Oh, nggak ada ya? Bentar, Iya, bentar, hanya saya ulang. gambar tadi. Ya. Bentar. Baik, teman-teman sekalian, dari Kesekjenan JSDI kami akan sampaikan beberapa poin terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesekretariatan. Kita mulai materinya. Ya, yang pertama tentang struktur organisasi di JSDI. Oke, yang pertama mungkin lebih pada istilah ya di tingkat pusat, istilahnya adalah untuk ketua itu ketua umum, kemudian kita ada ketua harian, ada sekretaris jenderal, ada bendahara umum. Ketua umum, kemudian sekretaris jenderal itu hanya ada di tingkat pusat, teman-teman. Kemudian di tingkat wilayah di provinsi, istilah yang kita gunakan untuk ketua adalah ketua atau ketua wilayah, atau mungkin kita lebih sering menyebutnya dengan singkatan Ketwil misalnya.
Kemudian ada wakil ketua wilayah. Selanjutnya ada sekretaris wilayah, sekretaris atau sekretaris wilayah, atau kita sering menyebutnya dengan sekwil. Kemudian ada bendahara wilayah. Kemudian di tingkat daerah atau teman-teman pengurus daerah di kabupaten kota, kita mengenalnya dengan istilah ketua, yaitu ketua daerah atau Ketda. Kemudian kalau ada wakil, biasanya ada wakil ketua daerah, kemudian ada sekda, sekretaris daerah, dan ada bendahara. Teman-teman mungkin yang paling harus kita perhatikan di sini bahwa istilah ketua umum itu hanya ada di pusat. Jadi di wilayah daerah istilahnya hanya ketua. Jadi ketua kalau wilayah berarti ketua wilayah, kalau daerah berarti ketua daerah. Kemudian sekretaris jenderal juga hanya ada di pusat, di wilayah, kemudian di daerah istilahnya hanya sekretaris. Gitu teman-teman. Berikutnya untuk pembentukan pengurus wilayah dibentuk oleh pengurus pusat. Kemudian bisa jadi ini atas inisiatif pengurus pusat atau bisa juga inisiatif dari teman-teman di satu provinsi untuk membentuk kepengurusan. Kemudian pengurus daerah dibentuk oleh pengurus wilayah. Idealnya kalau di sebuah provinsi sudah ada kepengurusannya, maka pengurus daerahnya dibentuk oleh pengurus wilayah. Nah, tapi bisa juga ini atas inisiatif teman-teman di daerah untuk membentuk kepengurusan di daerahnya. Untuk pertama kali di mana sebuah kabupaten kota belum terbentuk pengurus wilayahnya, pengurus pusat bisa menginisiasi pembentukan kepengurusan daerah. Saya lanjut. Prosedur pembentukan kepengurusan baik di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah. Yang pertama akan saya sampaikan bagaimana prosedur pembentukan pengurus di tingkat wilayah. Yang pertama, calon pengurus wilayah mengajukan susulan kepengurusannya ke tingkat pusat atau ke pengurus pusat untuk diterbitkan. Kemudian di pusat nanti akan melakukan validasi. Kalau sudah dianggap oke, maka kemudian akan diterbitkan SK dan dikirimkan ke wilayah yang bersangkutan. Berikutnya penerbitan SK daerah. Nah, penerbitan SK daerah ini teman-teman barangkali ini yang sering harus menjadi perhatian kita, bahwa ada beberapa daerah sudah ada pengurus wilayahnya, tapi pengurus daerah langsung kirim draft susunan atau calon-calon pengurus daerah itu langsung berkirim draft susunan kepengurusannya ke pusat. Nah, ini biasanya yang selalu kami tolak. Biasanya kami selalu harus minta usulannya disampaikan ke pengurus wilayah, nanti pengurus wilayahnya yang menyampaikan ke pusat. Jadi prosedurnya adalah calon pengurus calon pengurus daerah mengajukan usulan SK daerah ke pengurus wilayah. Kemudian nanti pengurus wilayah nanti akan melakukan atau mengajukan itu ke pengurus daerah, ke pengurus pusat. Kemudian nanti pusat menerbitkan SK daerah. Setelah diterbitkan baru kemudian pengurus pusat menyampaikan SK tersebut ke wilayah. Nanti yang menyampaikan SK ke daerah adalah pengurus wilayah. Nah, ini juga sengaja kita ciptakan seperti ini. Yang pertama agar prosedur organisasi berjalan, kemudian juga agar masing-masing peran berjalan, baik pengurus wilayah maupun pengurus pusat. Jadi tidak ada lagi teman-teman di daerah yang ketika ingin membentuk, melakukan reshuffle dan lain-lain itu langsung potong kopas ke pusat. Jadi prosedurnya harus ke wilayah dulu. Setelah wilayah, nanti dari wilayah ke pusat, baru pusat memproses dan mengirimkan kembali hasil SK yang sudah diterbitkan ke pengurus wilayah. Oke, berikutnya teman-teman sekalian, tentang ketentuan logo, lambang, dan atribut organisasi. Nah, ini juga mungkin yang harus kita pahami dan kita sepakati bersama supaya ada keseragaman. Ya, sudah kita bahas sebelumnya bahwa kesepakatan kita kemeja kita warna abu-abu muda. Jadi warna abu-abunya warna abu-abu muda banget lah teman-teman. Kalau mau bikin di wilayah, di daerah, silakan. Warna dasarnya adalah abu-abu muda. Nah, kalau mau diberikan ornamennya berwarna oranye. Jadi ada abu muda, kemudian ada sedikit sentuhan
warna oranye, terserah mau komposisinya seperti apa. Jadi sejauh ini belum ada ketentuan, yang penting yang dominannya adalah bunga mudanya. Kemudian teman-teman yang muslimah jilbabnya nanti orange biar matching. Kemudian di t-shirt juga sama, kurang lebih seperti itu. Nah, batik pernah kita rancang tapi masih belum final. Kemungkinannya ini warna dominannya nanti orange atau kuning yang mengarah ke warna orange lah. Oke, kemudian soal logo ini akan kita tentukan, tapi logo yang sejauh ini resmi yang kita gunakan adalah logo yang ada di kop surat, teman-teman. Ketentuan kop surat dan stempel seperti ini. Saya sampaikan ketentuan stempel dulu. Secara umum stempel kita berwarna. Jadi warnanya ada dua, ada warna yang keorange, kemudian ada biru. Ini sesuai dengan warna logo. Kemudian ketentuannya untuk stempel panjangnya 6 cm, tingginya itu proporsional sih sebenarnya. Nanti akan jadi 2,5 cm. File ini sebenarnya sudah pernah saya bagikan di Drive. Tapi kalau teman-teman mau bikin sendiri untuk diserahkan ke tukang stempel, teman-teman bisa lakukan panduan ini. Space yang bertulisan nama wilayah atau daerah berada di bawah. Jadi ini logonya sudah ada, teman-teman, untuk stempel. Nanti tinggal dituliskan nama daerah. Warna huruf atau warna fontnya biru. Kemudian ketentuan penulisannya sebagai berikut. Nah, ini sudah ada ketentuannya semua. Jadi teman-teman di Drive itu, pertama logo yang sudah jadi seperti ini untuk stempel digital sudah kami simpan di Drive dan kami sudah berikan. Kemudian untuk keperluan membuat stempel kepercetakan, kami juga sudah menyiapkan file stempel ini dalam warna yang hitam, satu warna black. Biasanya kalau kita kepercetakan itu kita kasih warnanya warna yang black. Nah, Bapak Ibu tinggal tambahkan ini aja nih, bagian bawahnya. Misalnya kabupaten kotanya atau provinsinya. Jadi tinggal ditambahkan itu, tulis, ketik nama kabupaten kotanya atau provinsinya. Ini hurufnya sudah kita buat ketentuannya. Ketentuan ini juga pernah kami share, tapi kalau misalnya teman-teman masih memerlukan lagi, nanti bisa kami share lagi Drive tentang file-file stempel ini. Kemudian berikutnya ketentuan kop surat. Teman-teman sekalian, ketentuan kop surat ini terkait langsung dengan logo resmi kita yang mana sih gitu ya. Dari awal kita sudah menerbitkan beberapa versi logo, dan sampai sekarang masih beredar beberapa versi. Teman-teman sekalian, karena kita harus punya standar, jadi sejauh ini yang kita sepakati adalah logo yang ada di kop surat. Jadi yang logo yang seperti ini, teman-teman. Kemudian dalam penulisan format kop surat, kalau yang pusat seperti ini, seperti yang tampak di layar. Kemudian untuk teman-teman wilayah daerah, ketentuannya seperti ini. Yang pertama, kop surat dengan logo berwarna menggunakan kertas A4. Kemudian kop surat terdiri dari logo, jadi logonya yang ini ya, teman-teman. Kemudian teks nama wilayah atau daerah kepengurusan JSDI masing-masing. Jadi nanti nama daerah atau nama wilayah itu berada di bawah logo, di bawahnya baru tulisan SK Kemenkumham dan alamat, seperti ini ketentuannya. Jadi mirip seperti kop surat yang pusat buat, bedanya untuk daerah dan wilayah itu di bawah logo itu ada tulisan nama daerah atau nama wilayahnya. Kemudian ketentuan logonya ini supaya proporsional ya, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Penempatan logo berada di atas dengan posisi centering, artinya ada di tengah-tengah kertas. Kemudian panjangnya 7 cm, tingginya itu berarti idealnya 1,8. Jadi kalau kita ukur 7 cm secara proporsional, tinggi logo itu 1,8 cm. Kemudian nama wilayah, nama wilayah atau daerah berada di bawah logo dengan posisi centering juga, artinya posisinya persis di sini nih teman-teman, di bawah logo, ada di tengah-tengah. Kemudian ditulis dengan huruf kapital berwarna hitam menggunakan font Tahoma. Jadi pohonnya Tahoma, ukuran hurufnya 13 poin.
penulisan nama wilayah daerah wilayah didahului kata provinsi. Jadi khusus kop surat daerah wilayah itu didahului kata provinsi. Jadi misalnya untuk Sulawesi Selatan di bawah logo nanti ditulis Provinsi Sulawesi Selatan gitu. Untuk penulisan nama wilayah kop surat wilayah Riau misalnya ini. Nah, kemudian untuk daerah posisinya sama, cara penulisan sama, berada di bawah logo. Bedanya kalau tadi provinsi ditulis provinsinya, kalau daerah cukup ditulis kota atau kabupaten. Jadi kabupaten Bekasi misalnya, atau kota Makassar misalnya, atau kabupaten Maros misalnya gitu. Jadi penulisannya seperti ini, nama daerah didahului kata kabupaten atau kota. Contoh Kabupaten Kepulauan Sangihe misalnya. Untuk penulisan nama daerah pada kop surat JSDI daerah Kabupaten Sangihe atau Kota Bekasi. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya Kota Makassar berarti di bawah logo nanti dituliskan Kota Makassar. Kalau Kabupaten Maros misalnya di bawah logo Kabupaten Maros, kemudian dilanjutkan dengan SK Kemenkumham, kemudian dilanjutkan dengan sekretariat kepengurusan masing-masing. Nah, ini yang sejauh ini masih sangat beragam nih, masing-masing daerah, masing-masing wilayah berinisiatif sendiri gitu. Sementara sesungguhnya ini pernah kita share. Jadi mudah-mudahan dengan ketentuan-ketentuan ini kita ada keseragaman. Jadi di ketentuan ini sudah kita sudah jelaskan kita menggunakan font apa, posisinya gimana, hurufnya besarnya berapa dan lain-lain. Sebenarnya sudah baik untuk stempel maupun untuk kop surat. Oke, berikutnya tentang kegiatan teman-teman sekalian, mungkin sebagai informasi ini menambahkan dari teman-teman yang lain bahwa secara umum bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengurus daerah, pengurus wilayah, kita berikan hak-hak otonom untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian kita berikan hak otonomi untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk dengan sponsorship. Di beberapa kegiatan mungkin akan ada kegiatan-kegiatan yang merupakan kegiatan pusat, di mana misalnya ketika pusat mendapatkan slot kegiatan dari sponsor, kemudian itu kita distribusi ke seluruh provinsi atau kabupaten kota. Seperti yang sekarang sedang berjalan dengan Epson, kita dapat slot 34 kegiatan, maka setiap provinsi kita berikan kesempatan satu kali atau kita berikan hak untuk menyatakan kegiatan yang kita selenggarakan bersama dengan Epson. Barangkali itu teman-teman sekalian yang dapat kami sampaikan. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kesetariatan nanti bisa kita diskusikan. Sekali lagi tentang file logo, kemudian ketentuan kop surat, logo untuk stempel dan lain-lainnya sudah pernah kita share. Jadi sudah kami simpan di drive dan itu sudah kami share ke teman-teman supaya bisa diakses oleh siapapun gitu ya. Jika diperlukan kami bisa share ulang. Barangkali itu teman-teman sekalian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya, yaitu tentang keuangan oleh Bapak Imran Rosyadi. Halo Bapak Imran, sudah ada di room? Ya, sudah ada. Oh ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan kepada Bapak Imran untuk memaparkan materi pada hari ini. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Tak lupa selamat menjalankan ibadah puasa buat rekan-rekan yang muslim. Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Ya Pak, jelas Pak. Oke, saya mau share sedikit. Oh, udah nginjek puasa jadi kurang besar ki. Oh, mau ditambah volume. Oke. Sip.
Baik, Bapak Ibu, terkait kebendaharaan sebenarnya tidak banyak materinya. Pertama-tama mungkin saya perkenalkan diri dulu bahwa di tim kebendaharaan itu ada saya dan Pak Muhtar sebagai wakil bendahara. Nah, ini yang tadi kami agak lama di Bank Mandiri membahas tentang buku rekening. Jadi terkait buku rekening JSDI yang tersistem ke MCM atau Mandiri Cash Flow Management itu cuma rekening pengurus pusat dan rekening pengurus wilayah. Jadi hanya sampai 2 level tersebut, pengurus pusat dan pengurus wilayah. Rekening giro, zero balance dan MTB-nya itu sudah siap semua untuk 35 rekening. 34 rekening wilayah dan 1 rekening pusat itu sudah siap. Tadi dijanji oleh pihak Mandiri sore ini sudah terinput semua ke sistem MCM dan mudah-mudahan hari ini sudah selesai. Jadi pekan depan seluruh nomor rekening wilayah dan rekening pusat itu sudah bisa di-approve ke SISPO JSDI. Jadi sistemnya sudah otomatis by system. Nah, untuk Bapak Ibu yang bendahara daerah itu silahkan membuka rekening organisasi. Sekali lagi, saya ulangi, silahkan membuka sendiri rekening organisasi di bank terdekat di kabupaten atau kotanya. Jika ada bank mandiri itu lebih bagus untuk menghindari nanti biaya transfer dari pengurus wilayah, bendahara wilayah ke bendahara daerah. Tadi saya sudah dijapri oleh Ketua Daerah Parepare, Kota Parepare. Itu Kota Parepare sudah ada rekening organisasi. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu yang nanti mau tanya bagaimana cara buat rekening organisasi, boleh pengurus JSDI Parepare mungkin sharing pengalaman. Setahu saya Bapak Ibu hanya butuh modal SK, kemudian buat permohonan penerbitan rekening, tentunya ada mungkin standarnya itu mungkin 50.000 atau 100.000 tergantung banknya untuk membuka rekening baru. Kemudian siapkan materai dan stempel. Mungkin cuma itu, tapi lebih praktisnya nanti tanyakan, bisa sharing pengalaman ke pengurus JSDI Parepare. Itu. Nah, ke depan terkait buku rekening ini sebisa mungkin semua kegiatan JSDI yang berbayar itu wajib mencantumkan nomor rekening organisasi. Jadi tidak lagi memakai nomor rekening perorangan. Ini untuk menghindari omongan atau opini-opini yang terbentuk di kegiatan yang dilaksanakan. Jadi jika rekening yang tercantum rekening organisasi, itu berarti secara resmi semua keuangan, semua transfer dari peserta itu masuk ke rekening organisasi, bukan ke rekening perorangan lagi. Walaupun ada beberapa kegiatan yang telah berlangsung masih menggunakan rekening pribadi, masih menggunakan rekening perorangan, tapi saya sudah komunikasi dengan ketua wilayah di kegiatan tersebut untuk terus memantau pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga tidak ada opini yang terbentuk bahwa itu kegiatan yang memakai nama JSDI tapi dimanfaatkan oleh perorangan. Itu alasannya kenapa ke depan semua kegiatan JSDI yang berbayar wajib mencantumkan rekening organisasi serta nomor kontak bendahara untuk konfirmasi transfernya. Itu hanya untuk menghindari opini-opini yang bisa saja terbentuk di luar kegiatan tersebut. Nah, untuk pembagian dana SISPO, ini ada perubahan dari informasi yang telah
lama beredar, ada perubahan dan ini sudah di ACC oleh Ketua Umum bahwa hasil keputusan untuk pembagian siswa ini untuk pengurus pusat itu direduksi menjadi 25%, pengurus wilayah juga direduksi menjadi 25%, dan pengurus daerah ini yang naik nilainya menjadi 50%. Itu. Jadi saya ulangi, keputusan dari PPJSDI bahwa pembagian dana siswa ini 25% di rekening pusat, 25% di rekening wilayah, dan 50%-nya ke rekening daerah. Nah, ini diharapkan karena kegiatan nanti lebih banyak diselenggarakan oleh pengurus daerah. Nah, terkait pembagiannya, secara sistem nanti dari MCM ini tentunya ke rekening pengurus wilayah itu sebesar 75.000 atau 75% dari dana siswa tersebut. Dan itu akan ditransfer secara berkala sesuai yang Pak Basri setting waktunya, apakah setiap pagi jam 7 pagi, apa setiap hari atau setiap pekan atau setiap bulan. Itu akan disetting berkalanya per berapa hari hanya sampai ke rekening wilayah itu. Dan ke rekening bendahara daerah nanti itu ditransfer secara manual oleh bendahara wilayah sebesar 50%-nya lagi. Jadi 50.000 ya, sebesar 50.000 ke bendahara daerah. Ini sesuai kesepakatan dengan antar bendahara wilayah dengan bendahara daerahnya, sesuai kesepakatan saja. Jadi apakah ditransfer per pekan atau per bulan itu sesuai kesepakatan dari bendahara wilayah dan bendahara daerah masing-masing provinsi. Jadi tidak melalui bendahara pusat lagi. Jadi saya tidak ada proses transfer dana siswa ke rekening pengurus daerah. Jadi sebagai bendahara pusat saya tidak ada transfer ke rekening bendahara daerah. Saya hanya transfer di approve oleh sistem itu ke rekening bendahara wilayah. Itu sebesar 75.000 atau 75% dari dana siswa. Selanjutnya dieksekusi oleh bendahara wilayah ke bendahara daerah. Mudah-mudahan paham untuk pembagian di sini. Nah, terkait dana siswa itu bisa digunakan tentunya untuk mengelola semua program kerja JSDI dan tidak dipatenkan hanya untuk kegiatan atau apa. Ini semua dikembalikan ke kesepakatan pengurus, pembicaraan di antar pengurus di wilayah maupun daerah. Dana itu mau diapakan. Kalau mau dipakai untuk kegiatan sosial pun itu harus sesuai dengan kesepakatan pengurus. Itu. Nah, untuk dana-dana sponsor yang mungkin saja nanti pengurus memperoleh itu tentunya digunakan untuk kegiatan sesuai MOU dengan pihak sponsor tersebut. Dan sebisa mungkin dibuatkan rincian penggunaan sebagai bentuk pelaporan baik ke pihak sponsor maupun ke internal pengurus. Jadi pelaporan keuangan oleh pihak sponsor itu tidak dipublikasikan jika itu tidak ada dalam MOU dengan pihak sponsor. Nah, terkait laporan keuangan JSDI, saya sebagai bendahara umum tentunya melaporkan ke Ketua Umum PPJSDI secara berkala sebagai pertanggungjawaban. Ini sifatnya pertanggungjawaban LPJ. Kemudian laporan keuangan bendahara wilayah dan bendahara daerah dilaporkan ke saya sebagai bendahara umum hanya sebagai pemberitahuan. Tapi laporan keuangan bendahara wilayah dan bendahara daerah itu dilaporkan secara berkala di pengurus wilayah maupun pengurus daerah sebagai pertanggungjawaban. Ini sifat dari laporan keuangan. Ada yang bersifat sebagai pertanggungjawaban dan ada yang bersifat sebagai pemberitahuan saja. Saya kira itu penyampaian singkat terkait kebendaharaan, tidak banyak yang perlu disampaikan. Kalaupun ada yang mau ditanyakan melalui moderator tentunya
untuk sesi pertanyaan. Saya kembalikan ke Ibu Andi Mulyana. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah tuntas semua pemateri kita pada hari ini. Kemudian saya buka sesi pertanyaan. Kayaknya sudah banyak pertanyaan yang masuk di room chat Pak. Atau ada yang para peserta yang mau bertanya secara langsung, boleh angkat tangan. Dan silakan aktifkan mikrofonnya. Baik, sembari kita menunggu teman-teman yang bertanya secara langsung, saya bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di room chat ya. Assalamualaikum Pak Imran. Waalaikumsalam. Dari perkenalkan namanya. Dari Maros. Dari Maros ya, silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pertanyaan saya perkenalkan diri, nama saya Abdul Rizal, Sekretaris di SDI Kabupaten Maros, yang ada sesuai dengan SK yang sudah saya terima dari pengurus PP. Jadi pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya ajukan pertanyaan mengenai sekretariatan. Kebetulan ini dari sekretaris. Yang pertama ini mengenai surat, penomoran surat yang pertama. Yang kedua, bagaimana tanda tangan di surat, apakah ada tanda tangan sekretaris atau hanya ketua saja? Karena ini belum ada juga tadi penjelasan dari Pak Sekjen mengenai itu dengan penomoran surat. Terus selanjutnya, apakah sekretariat ini nantinya bisa untuk sementara di rumah, atau kalau memang dari teman-teman pengurus daerah mempunyai tempat untuk dibuat sekretariat, apakah bagaimana tempat jalan di kop suratnya itu, penempatan di kop surat. Dan ada juga apakah kita mencantumkan jalan sekretariat itu PP di setiap kop atau sesuai dengan daerah masing-masing. Mungkin itu dari saya selaku sekretaris Kabupaten Maros. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Bapak Dahli, kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama soal penomoran surat. Kita sedang menyusun itu. Nanti kalau sudah selesai akan kita share semua. Jadi biar kita punya keseragaman ya, terutama kode-kode surat. Misalnya kalau kesesama anggota seperti apa, atau ke pengurus seperti apa, internal seperti apa, ke instansi lain seperti apa kodenya, supaya kita mudah melacak ketika kita melakukan mengirim surat keluar misalnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sekretariat ya Pak. Seingat saya ketentuan di Undang-Undang Kemasyarakatan itu kalau organisasi yang levelnya nasional maka sekretariatnya harus di ibu kota provinsi. Kalau tingkat wilayah berarti harus kalau nasional harus di ibu kota negara. Kemudian kalau tingkat wilayah berarti harus di ibu kota provinsi. Kalau tingkat kabupaten kota di ibu kota kabupaten kota. Berarti ketentuannya kalau teman-teman daerah di Maros misalnya berarti harus di ibu kota kabupaten Maros ya Pak ya, alamat sekretariatnya. Nah soal apakah di rumah atau di tempat lain, sejauh ini sih kita sebenarnya kan lebih banyak kegiatannya itu di dunia maya ya Pak, komunikasinya. Jadi alamat sekretariat itu sebenarnya secara administrasi memang kita butuhkan, itu yang pertama. Yang kedua sebagai alamat surat. Jadi memang harus ditetapkan Pak. Nanti dicari aja kalau memang belum punya tempat bisa rumah salah seorang pengurus misalnya, atau lokasi kadang bisa sekolah juga atau tempat-tempat lain gitu.
Akan lebih bagus kalau teman-teman daerah misalnya punya tempat khusus yang memang dijadikan tempat sekretariat dan tempat base campnya teman-teman untuk melakukan kegiatan-kegiatan, itu akan jauh lebih bagus. Tapi kalau misalnya memang itu belum ada, silakan ditentukan satu alamat yang itu kita jadikan sebagai alamat surat dan kita tetapkan sebagai sekretariat, sehingga nanti ketika ada surat-surat dari berbagai pihak yang datang, minimal bisa datang ke tempat itu. Gitu Pak. Soal komposisi penulisannya tadi sudah dijelaskan dan nanti akan kami share ulang jika memang diperlukan. Baik Pak. Bagaimana? Iya. Ya, terima kasih untuk Bapak dari Maros. Kemudian saya bacakan dulu pertanyaan dari room chat. Dari mana Bu Muli? Dapatnya halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari JSD Ibone. Oh iya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya simpel saja saya punya pertanyaan ini dari JSD terkait tadi masalah rekening. Boleh katakan di JSD itu ada semuanya guru yang bergabung ini. Guru itu menggunakan rekening BPD. Nah sekarang kalau guru yang mau mentransfer, hanya harus mentransfer ke rekening Bank Mandiri, berarti mereka harus mengeluarkan ada ekstra lagi ya transfernya. Sekarang kalau dia transfer ke BPD sendiri kan pasti tidak ada. Sekarang apakah memungkinkan kalau umpamanya JSD Ibone ini membuka rekening di BPD sebagai tempat alur anggota ke pengurus daerah? Ke atasnya itu rekening mandiri. Nah, ini sekedar pendapat dari JSD. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Imran, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Ketua dari JSD Ibone. Ini bulan lalu saya ke sekolahnya langsung membawa materi juga. Terima kasih banyak Pak Haji. Terkait rekening untuk transfer anggota ini memang di Sisvo JSD itu karena ini terkait sistem perbankan. Setahu kami baru Bank Mandiri yang bisa membagi secara otomatis dana dari Sisvo tersebut. Jadi kami belum ada informasi sistem perbankan di bank lainnya apakah ada yang bisa membagi otomatis dana yang ditransfer oleh pendaftar anggota di Sisvo JSD itu bisa langsung terbagi sekian persen ke pengurus pusat, sekian persen ke pengurus wilayah. Itu yang sampai hari ini setahu kami hanya Bank Mandiri yang punya sistem MCM ya namanya, Pak Basri ini lebih tahu. Itu untuk itu. Terkait dana pendaftaran yang ditampung dulu di daerah, saya rasa ini bisa saja untuk satu kali transfer, tapi tentunya terkoordinir dan terlaporkan langsung ke Pak Basri sebagai admin pusat. Gitu. Walaupun nanti di masing-masing wilayah ada admin, tapi untuk mengapprove-nya itu ke Pak Basri langsung sebagai admin pusat. Tuh. Nanti mungkin ada Pak Basri yang bisa menambah penjelasan terkait karena kalau tidak salah Parepare juga sempat seperti itu, menampung dulu biaya pendaftaran dari anggotanya di Parepare, kemudian sekali transfer ke rekening JSDI pusat. Mungkin Pak Basri bisa menambahkannya. Oke, baik. Saya tambahkan. Jadi gini Pak, untuk pendaftaran anggota itu kami menggunakan rekening Bank Mandiri. Kenapa Bank Mandiri? Karena dia punya sistem namanya Mandiri Cash Management. Sejak 5 tahun yang lalu, waktu masih di IGI, kita sudah tawarkan kalau ada bank lain selain ini tolong tapi sampai detik ini belum ada yang seperti itu. Jadi makanya supaya tidak ada kesalahpahaman,
tidak ada saling curiga. Jadi nanti sistemnya sama dengan di IGI, cuma di IGI yang lalu itu pada saat misalkan contoh Bone mendaftar, maka rekening giro Bone yang muncul. Kalau sekarang tidak, kita sederhanakan sistemnya. Jadi pada saat anggota Bone, karena dia masuk di Provinsi Sulawesi Selatan, ini nanti ke depan ini, karena ini sistemnya lagi dibenahi. Yang sekarang ini kalau calon anggota mendaftar, maka nomor rekening yang muncul itu masih rekening JSDI pusat. Karena sistem belum stabil, belum ini, karena tadi Bank Mandiri belum juga rekening giro. Jadi nanti kalau orang calon anggota Bone mau mendaftar, maka yang muncul itu adalah rekening giro dari Sulawesi Selatan. Nah, dari rekening giro Sulawesi Selatan itu nanti di set setiap. Jadi kalau misalkan hari ini mendaftar, anggaplah jam 3 sore. Maka besok insya Allah itu jam 7 pagi itu otomatis Mandiri itu akan membagi ke 25% ke pusat dan 75% ke wilayah. Nanti wilayah yang membagi. Jadi kan nanti ada dashboardnya Pak. Misalkan kalau Bone ya nantilah diatur. Misalkan dalam 1 bulan berapa yang mendaftar. Tapi dengan ketentuan jangan dikasih gratis. Nah, ini nih yang saya antisipasi supaya admin wilayah atau provinsi itu tidak menggratiskan. Karena di PP terus terang Pak, di PP kami saja itu mentransfer. Ya. Jadi seperti itu supaya nanti tidak ada lagi bahwa saya gini. Jadi nanti misalkan di bulan bulan April sekian pendaftar dari Bone. Maka haknya sekian, itu sudah tergambar itu Pak. Jadi nanti sebenarnya ini Sispo belum 100%, karena nanti bulan ini berapa orang, itu lagi masih dibenahi sistemnya. Saya kira seperti itu. Jadi kalau misalkan bisa juga gini Pak, kalau ada yang mau misalkan ada kegiatan JSDI di daerah, bisa saja daftarnya kolektif, jadi 1 kali transfer. Kalau misalkan ada 10 orang, kali saja. Jadi 10 kali 100.000. Jadi nanti setiap anggota itu daftarnya bisa juga pengurus daftarkan, tapi dengan syarat wajib 1 orang itu 1 email. Tidak boleh 1 email untuk 10 orang. Itu sistem akan tolak. Seperti itu. Jadi nanti ya manualnya bisa kirim ke saya. Jadi nanti ada daftar seperti Pare-Pare kemarin itu 11 orang. Jadi dia transfer itu 1.100.000. Jadi kan kalau daftar biasa itu kan ada 100.000 sekian rupiah. Karena itu kode unik namanya supaya membedakan antara bukti transfer anggota dengan anggota yang lain. Saya kira seperti itu Pak sistemnya. Terima kasih. Tambah lagi nih Pak. Tambah lagi nih Pak. Ini. Tapi ini saya tidak masuk ke area Sispo ini ya. Saya cuma hanya mempermudah transaksi rekening anggota ini saja. Dibawa. Karena kan bagaimanapun kalau transfer dari non bank ke Bank Mandiri kan praktis karena biaya itu ekstra. Nah sekarang kalau dilihat dari semua teman-teman anggota ini JSD di lapangan, udah 100% itu anggota di Bank BPD semua ini. Nah, makanya tadi saya bilang saya tangkap tadi sempat ditampung di rekening JSD di BPD, nanti setelah itu kalau 15 orang yang mendaftar, 15 orang langsung kita kirim ke Bank Mandiri. Jadi kalau begitu bisa aja ada 2 rekening. Di daerah ada rekening BPD, ada rekening Bank Mandiri. Rekening Bank Mandiri untuk alur ke atas, alur ke bawah, ya kita gunakan BPD. Bisa ya Pak. Terkait masalah Sisponya itu kan sistemnya di pusat itu Pak. Sekian Pak.
Oh, jadi gini. Oke, saya bisa jawab itu. Jadi gini, Bapak bisa saja misalkan daftar ya. Jadi si A kirim ke jadi Bapak yang tampung dulu di JSDI misalkan Bone, Bang. Supaya nanti jadi kalau sudah ada 10 orang yang mendaftar, Bapak kan satu kali kirim 10 orang. Itu kan biaya transfernya kan 6.500. Daripada setiap orang ini 6.500, 6.500. Bisa juga seperti itu. Nanti Bapak satu kali transfer itu kirim bukti transfernya WA ke saya. Lalu kirim daftar Excel-nya. Itu kan ada email, nama apa gitu Pak toh. Nah, nanti kan ada berita konfirmasi. Bisa juga seperti itu untuk mengurangi biaya transfer itu dari karena kalau setiap orang mentransfer dari Bansul Selbar langsung ke rekening giro itu kan kena cas 6.500. Bisa juga Pak seperti itu. Tergantung yang jelas tetap sistemnya nanti itu satu kali transfer itu bisa satu kali tapi beritahu kami chat supaya kami bisa approve. Jadi kan nanti di sistem itu akan muncul datanya Pak. Oh ini. Nah, nanti berikutnya kami menunggu lagi. Bisa juga Pak. Diakali seperti itu. Saya kira itu Pak, anunya solusi Pak. Ya. Alhamdulillah sudah cukup jelas saya rasa. Dan baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya cukupkan untuk penanya secara langsung karena ada beberapa pertanyaan yang masuk di room chat. Satu, Ibu Andi, baru. Ya, silakan Pak. Tabe untuk yang terakhir Pak Dik. Iya. Terima silakan, kasih Pak. Bu Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari baru, sebenarnya JSD-nya ini belum terbentuk. Jadi kami tadi mau mendaftar anggota, nanti pembagiannya dari kemana gitu. Ya karena belum ada kepengurusan yang di baru ini. Jadi kami pikir kalau belum terbentuk kepengurusannya mungkin daftar jadi anggota belum dulu ya. Mungkin atau ada pendapat lain, mohon bantuannya mungkin daerah lain atau Bapak Ibu yang dari pusat ini memberikan bimbingan ke kami bagaimana JSD di baru ini bisa terbentuk secepatnya dan rekrutmen kepengurusannya bisa berjalan sehingga ada juga legalitas organisasi JSD di baru ini bisa terbentuk. Mungkin seperti itu, hanya singkat saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menjawab? Daftar saja Pak. Kalau dari kami daerah tanpa yang belum ada kepengurusan JSD-nya itu semua guru terbuka untuk mendaftar ke Sisco JSDI itu. Terkait pembagian dananya nanti akan berproses ketika kepengurusannya sudah resmi ada. Jadi dana yang 25 dan 50% itu tersimpan aman di MCM Bank Mandiri, nanti akan ditransferkan setelah ada kepengurusan yang resmi. Ya, saya tambah sedikit. Ya. Oh ya, ada Pak Haid. Silakan Pak Ketua Harian. Silakan Pak. Terima kasih Pak Baru. Jadi kita memang mendorong teman-teman di JSDI di JSDI daerah untuk berproses sehingga terbentuk kepengurusan. Awal-awal pada saat sekarang ini bahkan kita mempersilahkan teman-teman untuk membentuk kepengurusan meski tanpa ada nomor KTA. Itu saat ini masih diperbolehkan. Tapi kemudian tidak kemudian menjadi syarat atau tidak kemudian menjadi dispensasi dengan adanya SK nanti itu akan menjadi proses pembayaran menjadi gratis seperti disampaikan oleh Kanda Basri. Nah, jadi kita setelah SK keluar nanti kita bisa keluarkan SK yang baru yang berisi nomor KTA. Jadi Bapak silakan didorong, bahkan pada saat ini tidak tertutup kemungkinan bagi yang bukan guru untuk juga ikut di dalam keanggotaan JSDI. Sekali lagi saya tegaskan, keanggotaan JSDI tidak masalah. Nah, di kepengurusan kita memang mendorong agar guru yang memimpin JSDI ini.
Nah, jadi Pak Baru dan teman-teman sekalian silakan saja didorong, dan ini mungkin agak sedikit berbeda polanya dengan IGI. Kalau di IGI dulu ketika saya wakil ketua umum itu memang saya dorong teman-teman untuk membentuk kepengurusan minimalis. Jadi harus ada sekitar 7 orang dulu sebagai syarat di ADART, kemudian diajukan jadi kepengurusan, kemudian karena sudah ada SK maka dulu Mr. Mung atau Pak Basri yang masukkan ke Sispo, dan kemudian baru boleh dibagikan dana NCM-nya. Awal-awal itu sepenuhnya lari ke pusat. Jadi kepengurusan awal itu sekitar 7 orang itu lari ke pusat, tapi setelah itu baru lari ke daerah. Tapi ini kita bisa atur sampai sedetil ini. Terima kasih Pak Imran dan teman-teman Pak Basri dan teman-teman kebandaraan. Kita bisa keep dulu dana untuk daerah sehingga tetap tidak terpakai meskipun kepengurusan adalah kepengurusan awal. Jadi kita akan jaga itu. Jadi Bapak silakan didorong teman-teman untuk menjadi pengurus, dan kita tenang kalau misalnya setiap daerah ada pengurusnya. Tapi Pak, lebih bagus daftar dulu baru jadi pengurus. Tapi kalaupun tidak demikian, boleh jadi pengurus dulu baru didaftar kemudian. Nanti kita revisi SK-nya. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Pak. Alhamdulillah sudah cukup jelas sekali. Kemudian kita beralih ke beberapa pertanyaan yang di room chat. Ada beberapa pertanyaan. Kalau mengenai contoh surat, contoh kop, insya Allah kami dari panitia akan meminta ke Pak Sekjen untuk diteruskan kepada setiap wilayah. Jadi untuk yang bertanya tentang persuratan dan kop akan kita teruskan contohnya langsung. Dan yang selanjutnya yaitu bagaimana kalau lupa password akun JCDI-nya? Mungkin Pak Basri bisa menjawab, Pak. Di sistem itu, jadi saya kembali ya. Jadi kalau tunggu dulu. Tunggu dulu. Saya ya tadi ya di sistem itu saya share dulu ya, share screen dulu. Nah, jadi di sistem itu ini ya ini ada di sini. Saya lupa password. Jadi ketik aja nih. Jadi I forgot my password. Terus masukkan email yang dulu didaftarkan. Jadi seperti ini. Ya, itu nanti akan terkirim secara otomatis ke emailnya. Itu pada saat mendaftar itu. Jadi nanti akan terkirim otomatis ke email yang terdata di database JSTI. Jadi contoh kalau misalkan seperti ini. Ini misalkan ya ini ada data yang ini emailnya kan itu bisa juga nanti kalau misalkan tidak masuk bisa japri ke saya. Nanti saya resetkan dari pusat. Tapi ini kita sudah siapkan fasilitas. Kalau di IG yang lalu kan kadang error, jadi reset manual seperti itu. Oke? Ya, kalau ya itu seperti itu. Nanti masih ada pertanyaan? Ibu Mulyana izin menambahkan ada yang japri pribadi, chat pribadi. Pak Basri, bagaimana keamanan Sispo karena menyimpan data dokumen kependudukan, Pak? Mungkin bisa dijawab. Oh, ya, jadi insya Allah jadi di sistem ini untuk admin pusat itu tidak bisa lihat misalkan KTA-nya. Kalau di IG dulu kan saya bisa download sendiri. Jadi misalkan kalau ada yang minta KTA saya bisa download. Kalau sekarang ini tidak bisa. Jadi harus akun yang bersangkutan yang bisa mendownloadnya. Jadi seperti itu. Jadi di sistem. Insya Allah kalau masalah keamanan ini aman kok. Karena sama di IG yang lalu 5 tahun itu alhamdulillah tidak pernah kita
simpan baik-baik itu karena diamankan dengan baik. Jadi itu NIK itu hanya untuk sebagai supaya tidak ada yang double account. Jadi kalau di IG dulu kan satu orang itu 3 KTA-nya. Kalau di JSDI kita tidak mau seperti itu, ya kan? Siapa tahu ada nanti ya misalkan yang banyak anggotanya mau sekian utusan. Nah, itu yang mau dihindari. Kita kan belajar dari yang lalu. Jadi kita masukkan ke sistem itu. Insya Allah enggak. Data-data pribadi itu tidak tersimpan aman. Saya sendiri tidak bisa lihat ini data-data KTA-nya apa dan sebagainya. Seperti itu. Kalau yang di IG itu bisa saya, tapi itu saya amankan, insya Allah. Saya kira itu. Ya. Baik, Ibu Ika, bagaimana? Ya, sejauh itu cuman itu pertanyaan ditujukan kepada saya. Ya, silakan Bu Andi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, karena kita dibatasi oleh waktu, masih ada sesi selanjutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus pusat Jaringan Sekolah Digital Indonesia yang berkenan untuk mengisi hari ini materi upgrading wilayah Sulawesi Selatan. Terima kasih Bapak sekalian, dan izin ke sesi selanjutnya Bapak.